harus membiasakan bahwa kita digaji itu dari mereka. Ini yang harus dibudayakan kepada ASN kita keseluruhan. Bahwa yang menggaji kita itu adalah masyarakat. Makanya kita harus melayani masyarakat itu sebaik-baiknya. Nah itu di tengah laut karena nggak bisa merapat ke pantai karena pantainya dangkal. Jadi kita pakai kapal ke tengah laut. Ombaknya kan lumayan tuh Mas. Nah itu saya dulu sport jantung tuh. Jadi dia waktu itu nggak bisa pulang karena kan waktu zaman COVID ini semua tertutup gitu kan. Akhirnya dia tinggal di sini melebihi batas waktu dan kita tangkap. Akhirnya kita deportasi. Saya bisa melihat Indonesia secara dekat dengan berbagai macam karakteristiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Agung Yulianto Wibowo, Content Manager tribunbanten.com. Nah, baru-baru ini tim pengawasan orang asing atau tim PORA Kemenkumham Banten menggelar sidak di Cikesik, Pandeglang. 3 WNA asal Cina hanya punya paspor. Divisi Keimigrasian Kemenkumham Banten membentuk tim PORA, yaitu tim gabungan yang bertugas untuk pendataan pengawasan kegiatan orang yang asing yang bekerja di perusahaan. Berapa sih jumlah tenaga kerja asing di Banten? Coba kita cari tahu. Nah, sekarang saya sudah berada di ruangan Pak Kadif Keimigrasian Kemenkumham Banten, Pak Ujo Suyoto. Kita bertanya terkait tenaga kerja asing dan program-program keimigrasian di Kemenkumham Banten. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ujo. Waalaikumsalam. Pak Ujo apa Kang Ujo nih? Pak Ujo apa Kang Ujo Pak? Kang Ujo. Kang Ujo. Damang Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa ini Pak? Kebetulan di bulan Juli dan Agustus ini kita disibukkan dengan perayaan Hari Kementerian Hukum dan HAM yang ke-77 HDKD. Semua kegiatan baik sosial, olahraga, semua ya, Pak. Dalam rangka memeriahkan HDKD, Hari Dharma Karya Dika, tahun kemerdekaan juga. Betul. Jadi ada 2 event yang sekarang. Event ya. Nah, Pak Ujo ini baru dilantik sebagai Kadif Keimigrasian pada Maret 2022, Pak ya? Betul. Nah, sebelumnya di mana, Pak? Sebelum saya tugas di kantor wilayah Kemenkumham dan Banten, saya tugas di kantor wilayah Kemenkumham Gorontalo, Sulawesi, Pak. Jauh banget, Pak ya? Iya, lumayan jauh. Itu Kadif Keimigrasian juga, Pak ya? Kepala Divisi Imigrasi. Nah, kira-kira begitu masuk sini, kira-kira mau bikin apa ini, Pak, di Kemenkumham Banten ini, Pak? Baik, sebetulnya pijakan kita bekerja dimanapun ya, yang jelas kita punya satu target yang harus kita capai yang dituangkan dalam perjanjian kinerja, Pak. Itulah di Kemenkumham, tertib semuanya. Itu turunan dari Renstra yang sudah dibuat untuk 5 tahun. Nah, ada beberapa program percepatan atau quick win lah dalam bahasa programnya. Nah, saya ketika di Banten ini yang ingin saya pertama kali capai adalah bagaimana satuan kerja keimigrasian itu bisa melaksanakan trifungsi imigrasi dengan baik. Jadi saya ingin sampaikan bahwa trifungsi itu di situ ada pelayanan, imigrasi melayanan terhadap WNI dan juga WNA. Kedua, pengawasan dan penegakan hukum. WNA. Nah, pengawasan WNI juga ada. WNA juga ya. Ketika dia memohon dokumen misalnya, dan pengawasan WNA. Dan juga bagaimana kita hadir berperan dalam rangka pembangunan kesejahteraan rakyat. Jadi itu. Nah, makanya saya mulai kemarin fokus kepada bagaimana pelayanan di keimigrasian, baik itu WNI, WNA, paling tidak bisa merasakan dalam artian PEN itu, pemulihan ekonomi nasional. Sekarang udah mulai bergerak nih.
teman-teman sudah datang ke perusahaan, apa yang bisa dibantu. Kita jemput bola, perpanjangan izin tinggal, segala macam lah. Imigrasi pun di layanan ke WNI, kita sudah melaksanakan pelayanan di hari Sabtu, yaitu paspor simpati. Dan Sabtu Minggu itu apa Sabtu aja, Pak? Iya, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Di Serpong itu sampai 6.000 gitu. Setiap Sabtu kita 6.000 pemohon. pemohon. Satu kantor aja, Pak itu. Ya, kemarin Cilegon laporan ke saya 6.000. Di Tangerang lebih dari 6.000, sekitar 8.000 berapa. Kenapa kami melaksanakan program ini jemput bola? Kalau di kita namanya program pelayanan jemput bola. Namanya paspor simpati untuk masyarakat di hari Sabtu ya. Nah, kalau untuk instansi baik itu dari pemerintah atau swasta di hari kerja namanya IZI, Pak, IZI paspor. Izin paspor. Silakan ajukan permohonan ke kantor imigrasi, nanti kami datang ke kantor. Kolektif tapi itu, Pak. Kolektif ya. Nanti kita akan datang ke kantor untuk melayani. Ini dalam rangka menghindari penumpukan di kantor imigrasi, Pak. Karena kita tahu sekarang ini booming pemohon paspor di imigrasi, malah ada yang menunggu dari subuh. Nah, dengan adanya kita sosialisasikan 2 program tadi, alhamdulillah di imigrasi paling banyak 450, 500, dan itu masih bisa kita layani dengan baik. Dan sisanya kita melaksanakan itu tadi, Pak, paspor simpati di hari Sabtu dan Minggu, serta IZI paspor yang petugas kami langsung datang ke kantor-kantor baik kantor negeri ataupun swasta. Berarti 6.000 itu dilayani semua, Pak, satu hari itu, Pak? Enggak satu hari. Jadi kita misalnya hari ini, hari Sabtu ini 700 misalnya. Itu 3 Kandim kita langsung, Pak. Dilayani oleh Tangerang, Serang dan Cilegon. Itu satu tim itu. Ada 800, besoknya lagi, hari Minggunya, minggu depannya lagi gitu sampai habis, Pak. Dari kemarin ketika boomingnya semenjak bulan Juni itu. Itu sebagian besar umroh, Pak ya? Ada, kalau di daerah Serang sini memang umroh, Kabupaten Lebak, Pandeglang, di Tangerang juga Kabupaten Balaraja, tapi ada yang ya mohon maaf menengah ke atas lah yang mau liburan itu daerah Serpong, Ciputat lah, di daerah Tangerang Selatan gitu. Itu banyak. Tujuannya rata-rata kemana, Pak? Ke Eropa ya, Pak? Mereka sudah bilang mau liburan ke China, ke Shanghai, ke Hong Kong kayak gitu. Karena sekarang sudah mulai terbuka gitu kan. Nah, kalau kemarin itu kan saya dengar juga ada layanan paspor masuk desa itu, Pak. Ya. Itu juga salah satu di antara jemput bola juga, Pak ya? Nah, kalau layanan paspor masuk desa ini salah satu program dalam rangka Hari Dharma Karya Dika. Kementerian Hukum dan HAM mencanangkan pelayanan paspor masuk desa 77 desa, Pak. Di Banten? Di seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia. Nah, di Banten saya dapat Cilegon dan Serang. 2 kegiatan paspor masuk. Tadi tanggal 4 kami akan ke Bayah, ke daerah Lebak. Akan melayani pemohon umroh, yaitu paspor dengan program paspor masuk desa dalam rangka Hari Dharma Karya Dika ke-77, Pak. Itu kalau misalnya antusiasme masyarakat ternyata bagus, bisa diperpanjang juga, Pak ya? Ya, itu tadi kita ada program yang simpati paspor itu, Pak. Kita akan buka terus bagaimana supaya, kalau kata Presiden, nawacita lah, negara hadir gitu, Pak, di masyarakat gitu, Pak. Gitu. Nah, kalau misalnya Sabtu, Minggu, atau yang akhir pekan tadi, tarifnya tetap sama, Pak ya, biaya? Semua sama, Pak, nggak ada biaya tambahan, nggak ada biaya apapun, pelayanannya pun sama, cuman istilahnya kita datang, input data, foto sidik jari, gitu kan, pelayanannya itu nanti bayar online, nah nanti penyelesaian paspornya di kantor, cetak paspor segala macam. Biaya tetap, dan petugas itu ada uang lembur dan uang perjalanan dinas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini. Berarti pengambilan paspornya tetap ke kantor? Tetap ke kantor. Nah, Pak, kita berbicara tadi tenaga kerja asing, Pak. Siap. Yang tercatat di Banten nih berapa orang kira-kira, Pak? Data hingga saat ini sekitar 6.500. 6.500. Ya. Itu ada kenaikan, Pak, dibandingkan tahun kemarin atau? Ini sangat signifikan naiknya. Ketika zaman COVID, statistik kita yang ada tuh
kurang dari 5.000 lah. Kurang dari 5.000 itu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya program yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dalam ini Direkturnya Imigrasi, dalam rangka mendukung ya pemulihan ekonomi, kita tahu dan bersyukur gitu ya. Alhamdulillah bisa dilihat bagaimana menggeliatnya ekonomi di pintu-pintu masuk dan tempat-tempat wisata, Pak. Ya, di ya. Bali misalnya, yang dulu sudah ya dalam tanda kutip kolab lah gitu kan ekonomi, sekarang sudah mulai gerak, Ya. malah sudah mau pulih. Di Batam pun demikian, perusahaan-perusahaan asing pun sudah mulai memperkerjakan tenaga kerja asing dengan visa-visa baru sekarang. Sudah mulai investasi, sudah mulai lagi usahanya bergerak. Makanya dilihat dari statistik, saya bersyukur ada peningkatan jumlah orang asing baik sebagai investor maupun sebagai tenaga kerja. Berarti sekitar 6.000 itu paling banyak dari mana, Pak? Nah, itu 40% itu 47% ada di Tangerang, Pak. Dari Tangerang. Tangerang, karena kota industri itu di Kabupaten Tangerang kebanyakan, Pak. Berarti dan Cilegon, Pak. Tangerang dan Cilegon. 40%. Cilegon itu 30%-nya itu Cilegon. Oh, berarti 70% sisanya menyebar ya? Ya. Paling banyak tenaga kerja dari mana, Pak? Itu ada yang dari Tiongkok ya, RRC, Cina, ada dari Korea, seperti Posko tuh, Krakatau Posko, ada juga pabrik-pabrik sepatu di kita, ada Cemindo, semen. Sebetulnya kalau untuk di Banten tuh yaitu Korea, Jepang, Cina yang lebih dominan ya, warga negaranya. Dan kita masih menunggu kek ya di mana? Tanjung Lesung. Tanjung Lesung. Ya, nah itu mungkin nanti tambah lagi tuh ketika kek itu berjalan kawasan ekonomi khusus, tapi masih dalam proses itu. Ya Pak, kalau misalnya itu yang tercatat Pak ya 6.000-an. Berarti dalam tugas divisi keimigrasian tadi untuk melaksanakan tugas pengawasannya kayak gimana Pak? Baik. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 bahwa di imigrasi itu sebagai instansi ya yang punya kewenangan terhadap pengawasan orang asing, itu diwajibkan membuat satu organisasi namanya Timpora. Tim pengawasan orang asing dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Nah, inilah menjadi sarana kami melakukan pengawasan lintas kementerian lembaga. Alhamdulillah kita di tingkat provinsi sini sudah dibentuk dan sudah melaksanakan selain rapat juga operasi bersama ke beberapa perusahaan. Kalau di daerah Banten kondusif Pak, alhamdulillah. Kemarin kami pergi ke posko, pergi ke beberapa perusahaan gitu, semuanya mematuhi peraturan, baik yang di Cilegon, yang di Tangerang. Ada 3 konsentrasi orang asing tuh. Pertama, konsentrasi di perusahaan sebagai TKA, Pak. Kedua, di penginapan wisatawan. Gitu kan, wisatawan asing dan juga pengunjung-pengunjung di area turisme seperti di Carita, kayak gitulah ya. Dan juga di kota-kota besar sebagai pengunjung bisnis lah, keluarga lah gitu kan. Kita sudah petakan. Dan alhamdulillah saat ini masih terkendali lah. Karena secara fungsional tugas pengawasan orang asing itu bukan hanya dibebankan kepada imigrasi, tetapi semua elemen bangsa, Pak. Itu punya tugas. Makanya dibentuklah Timpora. Misalnya bila dia kriminal, itu polisi, Pak, yang harus menindak, yang harus mengawasi. Bila dia menjaga ketertiban, itu Satpol PP yang harus punya peran gitu. Nah, dari penegakan hukum instansi lain sebagai finishing itu baru ke imigrasi. Hanya karena Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang bisa mengusir, mendeportasi gitu orang itu keluar dari wilayah Indonesia sebagai tindakan bila dia melanggar peraturan gitu, Pak. Kita bisa tindak deportasi gitu. Tapi selama Pak
Ujo menjabat 4 bulan ini ada yang dideportasi nggak Pak? Ada. Ada, Pak? Ya, hasil operasi lapangan, pertama kami kan melakukan operasi intelijen, Ya. full bucket lah. Terus kami turun ke lapangan. Ada kemarin tuh ada dari Bangladesh kalau nggak salah. Kita menemukan misalnya overstay, karena dia pulang juga susah kan, COVID kemarin itu gitu kan. Akhirnya kita daripada menjadi masalah di dalam, kita minta ke sponsornya untuk kembali ke negaranya. Itu TKA Pak? Ya? Itu tenaga kerja asing? Enggak, pengunjung. Jadi pengunjung. dia waktu itu nggak bisa pulang karena kan waktu zaman COVID ini semua tertutup gitu kan. Iya. Akhirnya dia tinggal di sini melebihi batas waktu dan kita tangkap. Akhirnya kita deportasi karena itu tadi. Sekarang mungkin dengan adanya sosialisasi yang masif gitu ya dari kita, itu sudah mulai kita bisa tangani dengan adanya visa onshore gitu kan, permohonan visa di dalam. Berarti masih terus operasi juga Pak? Masih terus kita. Kalau kemarin kan belum lama ini di Cekelsik tuh Pak, Pandeglang. Itu sampai di pulau-pulau itu Pak ya? Nah, kemarin kami sengaja masuk ke daerah Pandeglang. Pulau Umang. Tsunami yang lalu itu, ya daerah situlah ya. Iya. Terus ke pulau, kita dalam rangka memetakan karena saya banyak dengar ada tambang-tambang gitu kan di daerah sini, batu gitu kan. Kita ke sana koordinasi sama Pemda, itu dalam rangka pemetaan Pak. Iya. Model pengawasan orang asing ke depan kita, terus koordinasi yang perlu kita lakukan dengan instansi mana aja di kabupaten kota itu. Alhamdulillah kami kemarin sudah duduk bareng sama teman-teman di Pemda Lebak gitu kan, terkait Timpora, terus digagas oleh Kanwil Serang, terus juga melakukan satu operasi bersama. Makanya dari kantor wilayah kemarin kita melakukan pengawasan ke sana Pak, dalam rangka memastikan gitu jalan nggak sih Timpora ini. Iya. Berarti sampai pulau-pulau juga? Pulau-pulau Pak. Iya. Oke. Berarti kalau ada warga yang curiga dengan orang asing bisa melapor ke kepolisian Pak ya? Boleh atau Pak. ke polisi. Saya sangat mengharap partisipasi dari masyarakat karena tadi pengawasan orang asing itu adalah tugas semua elemen bangsa. Di Tangerang ada aplikasi APOA Pak, bisa masuk ke website Tangerang, silahkan masuk ke website Tangerang, adukan misalnya ada orang asing yang dicurigai tinggal di komplek perumahan, apalagi dengan tanda-tanda yang mencurigakan, masuk ke website kantor imigrasi Tangerang, website kantor imigrasi Serang, dan juga Cilegon. Kalau memang datanya peak, silahkan datang ke saya di divisi imigrasi. Saya dengan senang hati akan menerima semua laporan deteksi dini daripada sudah menjadi masalah nanti orang asing itu ya. Siapa tahu dia agen atau terorisme segala macam lah, pengedar narkoba. Tapi kalau sudah ada laporan awal, deteksi dini, kita bisa melakukan antisipasi penegakan hukum gitu. Oke. Nah Pak Ujo ini kan kalau saya lihat jadwalnya kan setiap hari muter Pak. Bahkan kalau saya lihat dari kandif-kandif yang lain yang paling sering muter Pak Ujo. Itu kemana aja sih Pak sebenarnya Pak? Iya memang. Apa ikut operasi atau gimana Pak? Saya tidak suka pangko damar Pak. Jadi kalau ya Panglima dalam kamar gitu dari dulu. Karena tugas saya itu di sini adalah melaksanakan tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah. Tugas saya di sini selain dukungan manajemen atau fasilitatif yang berkoordinasi dengan kepala divisi administrasi di sini, di Kanwil. Jadi pengawasan, pembinaan dan pengendalian di Satuan Kerja Imigrasi itu tugas saya Pak. Makanya saya selalu jadwalkan setelah rapat misalnya dengan seluruh Kanim, dijalankan nggak sih yang kemarin menjadi komitmen itu. Nah saya harus hadir di kantor imigrasi, ngecek langsung. Satu-satu ya.
Mana kadang-kadang kaget, seperti tadi di Cilegon juga kaget, loh kok ada bapak datang gitu kan. Sidak loh. Ya, saya nggak pernah bilang-bilang, biasanya tahu-tahu datang aja. Oh udah, dan juga saya harus berpikir solutif gitu. Iya. Bagaimana mencari solusi permasalahan yang ada di Satuan Kerja Imigrasi. Dan saya tidak mau ada jarak. Jadi kalau sudah kita chemistry gitu kan, baik dengan kepala seksi, kepala subsi, kalau ada masalah langsung aja ceritakan masalahnya apa. Di Sarpas misalnya, oke kita masukkan ke dalam penyusunan anggaran. Di kebijakan nanti kita usulkan ke direktorat. Kayak gitu Pak. Siap. Setiap hari saya harus keluar misalnya ke satu Kanim untuk menampung gitu Pak. Menampung dan mencari solusi. Yang tujuannya itu tadi Pak, supaya ke depan ini menjadi satu sistem Pak gitu. Makanya baru-baru ini saya baru mengeluarkan pedoman yang dikeluarkan oleh kepala kantor wilayah. Di pelayanan ini misalnya saya instruksikan ke seluruh teman-teman di imigrasi, kalian harus melakukan kegiatan greeting before serving. Itu sebelum memulai pelayanan. Menyapa dulu pemohon sebelum melayani. Apa isinya dalam menyapa? Itu adalah menyampaikan informasi terkait alur pelayanan, biaya pelayanan, jangan urus pakai calo, tidak ada uang tambahan segala macam lah, bahwa biaya itu sekian. Karena masyarakat itu, ya mohon maaf, suka lengah, suka dimanfaatkan oleh orang yang ya tanda kutip cari keuntungan. Ini saya urus biar cepet, tapi bayar sekian gitu kan. Nah kalau kita sudah disapa bahwa di kita alur seperti ini, tidak ada calo segala macam, dengan sendirinya yang akan jadi calo pun minggir Pak, gitu. Betul. Nah itu sudah di Tangerang, Serang, Cilegon. Setiap pagi ada laporan ke saya mengenai greeting before serving, menyapa sebelum melayani selama 10 menit, nggak lama. Setelah itu baru dilayani. Program-program begitu Pak, saya harus memastikan itu. Betul. Dengan pedoman. Setelah itu 3S Pak ya. Nah, kalau di pelayanan prinsipnya 3S, senyum, sapa, salam. Dan juga prinsip melayani seorang pelayan itu kehormatan lah. Jadi kita menghormati orang, otomatis orang juga akan menghormati kita, gitu loh Pak. Jargon-jargon gitulah. Betul. Masyarakat segala-galanya. Yang penting saya bilang pelayanan tuh prima lah ke masyarakat itu, karena ya kita harus membiasakan bahwa kita digaji itu dari mereka, gitu loh. Ini yang harus dibudayakan kepada ASN kita keseluruhan, bahwa yang menggaji kita itu adalah masyarakat. Makanya kita harus melayani masyarakat itu sebaik-baiknya. Jangan yang menggaji kita negara, enggak. Yang menggaji kita adalah masyarakat, karena masyarakat membayar pajak-pajak tadi Pak. Itu yang harus kita budayakan, boomingkan sebetulnya. Sepakat, sehingga masyarakat itu segala-galanya harus dilayani gitu loh Pak. Siap. Nah, Pak, selama 4 bulan ini apa kira-kira tantangan yang dihadapi selama pemetaan ini Pak? Petugas di Banten nih Pak. Saya sudah beberapa kesimpulan lah. Dan pertama, saya sudah ketemu dengan beberapa pemerintah daerah seperti di Tangsel, bahwa di Tangerang itu harus ada kantor imigrasi selain kantor imigrasi Tangerang sekarang. Jadi saya rencana akan segera merancang, membuat perencanaan koordinasi dengan Pemda Tangsel untuk satu kantor imigrasi di Tangsel Pak. Alhamdulillah Pak Wali Kota kemarin saya sudah ketemu, responnya luar biasa. Saya terima kasih, salut ke Pak Bunyamin, Pak Wali Kota Tangerang. Pak Wakilnya pun Pak Pilar demikian, mendukung betul. Terakhir kemarin ketemu dengan Pak Sekda, waduh luar biasa Pak Sekda, mendukung sekali. Dan mungkin dalam waktu dekat akan segera dibuka UKK, unit kerja kantor imigrasi di daerah Serpong. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat kantor imigrasi di Tangerang Selatan, karena sudah tidak bisa menampung Pak yang di Taman Pahlawan tuh, kantor imigrasi Tangerang yang sekarang. Dan juga di Lebak. Di Lebak itu udah jauh Pak. Iya, betul. Sampai Bayah kemana-mana itu, ya mohon maaf, orang-orang tua mau umroh Pak harus ke Serang. Nah kemarin Wakil Bupati udah ketemu saya sampaikan peraturan regulasi
bagaimana pembentukan kantor, responnya alhamdulillah. 2, saya yang insya Allah akan segera saya implementasikan gitu dengan perencanaan yang baik. Terkait pelayanan WNI itu ya, terus terkait pelayanan WNA juga akan segera kami buka jalur-jalur online, Pak. Di Tangerang sudah mulai pelayanan-pelayanan yang jemput bola bagi WNA ini. Nah, memang harus begitu dalam rangka meningkatkan pelayanan kita kepada perusahaan yang pada gilirannya investasi-investasi di sini tuh naik gitu kan, Pak. Betul. Pengawasan orang asing juga sama, saya sudah bisa petakan tadi, konsentrasi di tempat wisata seperti di Anyer gitu kan, di daerah-daerah tempat wisata lah. Ada juga di perkotaan dan juga ada di perusahaan-perusahaan Cilegon, Balaraja kayak gitu loh, Pak. Kita sudah petakan itu. Nah, Pak, ini yang terakhir, Pak. Sudah berapa lama, Pak, jadi ASN di Kementerian? Saya masuk ASN tahun 90, Mas. 90, berarti 32 tahun. 32 tahun. Itu ada suka dukanya apa, Pak? Jelas ada. Jadi saya syukur alhamdulillah bisa jadi ASN di Kemenkumham gitu. Kan kita punya pengabdian tuh di mana aja sebetulnya. Saya bisa mengenal karakteristik daerah, Pak. Saya sudah di Kendari tugas, di daerah Kalimantan, di Pontianak, daerah Batam, dari Jakarta. Papua belum, Pak ya? Belum. Tapi kalau kunjungan kerja Sana, pernah. Pak. Saya lama di pusat, Pak, di Jakarta di bagian perencanaan dan program. Dan juga di AS di bagian Human Resource, saya pernah di kepegawaian. Jadi saya syukur alhamdulillah saya bisa melihat Indonesia secara dekat gitu, dengan berbagai macam karakteristiknya ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jadi tahu gitu loh, karena ya mohon maaf, yang kita urus, kita jadikan pekerjaan tuh menyangkut warga negara Indonesia dan asing, Pak. Ya. Keluar masuk gitu kan, tipe-tipe orang asing seperti apa, izin tinggalnya, ketemu orang mana ketika kita di counter, semua negara lah kita pernah ketemu gitu kan, ketika kita di border di pemeriksaan kedatangan dan keberangkatan. Itu aja saya syukuri betul tuh. Ada pengalaman yang nggak terlupakan, Pak, selama 32 tahun sebagai... Oh jelas, kita dulu seperti di sinilah, di mana Cilegon misalnya. Dulu saya pernah di Kendari, misalnya memeriksa kapal di tengah laut, gitu kan. Jadi kapal itu kan kalau dia mau ke Indonesia dari luar negeri harus diperiksa, Mas. Ya. CIQ namanya, oleh Custom, Immigration, Karantin, internasional law itu ya, peraturan internasional di clearance namanya. Nah itu di tengah laut karena nggak bisa merapat ke pantai karena pantainya dangkal. Jadi kita pakai kapal ke tengah laut. Ombaknya kan lumayan tuh, Mas. Nah itu saya dulu sport jantung tuh. Naik pakai tangga monyet di laut gitu kan. Saya pernah mengalami itu. Kita loncat ke tangga, kalau nggak kena di bawah bukan kapal kita lagi tuh, Pak. Iya. Kapal kita di bawah ombak kemana? Banyaklah suka dukanya gitu. Pernah juga on board ke luar negeri gitu kan, pemeriksaan orang di dalam pesawat. Yang banyak nggak terlupakan lah, dan tugas-tugas di luar lah, ke negara-negara Eropa misalnya, tugas-tugas. Dan saya juga pernah menjadi staf teknis imigrasi di Malaysia. Bagaimana melaksanakan perlindungan WNI bagi teman-teman PMI gitu. Ya. Oke, Pak Ujo, terima kasih banyak, Pak, atas sama-sama. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses terus mengawasi orang asing dan melakukan pelayanan kepada masyarakat. Amin. Saya juga mohon dukungan. Kalau misalnya ada saran, kritik, saya terbuka, Mas. Siap. Silahkan, biar untuk perbaikan-perbaikan di kami gitu, di Banten ini. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu dia Tribun Banten. Tribuners, kita sudah berbincang santai dengan Pak Ujo Suyoto, Kadif Keimigrasian. Dari beliau ini yang bertanggung jawab terhadap pengawasan orang asing di Banten. Semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.